Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman tentang cara melakukan pembibitan cabai rawit lokal yang praktis dan sederhana. Hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Hanya kita menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam dan mudah kita kelola dan kita gunakan untuk media dari persemaian cabai rawit lokal yang akan kita semaikan saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita simak tahapan-tahapan dari cara penyemaian ini yang saya lakukan dengan cara saya sendiri. Nah, baik Sobat Tani, tanpa lama-lama lagi kita simak video ini sampai selesai. Nah, bagi Sobat Tani semuanya yang ingin melihat cara semai dari cabai rawit lokal ini dengan sistem yang sederhana atau praktis, nah kita lihat saja Sobat Tani. Nah, ini media yang saya gunakan atau bahan-bahan yang saya gunakan. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan benih cabai rawit lokal yang saya budidayakan ini Sobat Tani. Jadi bibit ini saya peroleh dari turunan dari bibit yang ini Sobat Tani, yang sementara ini saya sudah lakukan panen. Nah, ini bibitnya saya pilih mana yang lebih unggul dan sehat. Nah, itu yang saya pilih sebagai bibit. Nah, ini hasilnya Sobat Tani, saya sudah perlakukan seperti ini. Nah, ini sudah diberikan perlakuan benih yaitu dengan menggunakan marsal. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya dengan menggunakan perlakuan benih ini supaya bibit kita ini bisa aman dari hama-hama dalam tanah seperti semut atau cacing tanah yang bisa merusak bibit kita yang kita baru-baru taburkan. Nah, kemudian bahan yang kedua yaitu saya menggunakan furadan. Nah, tujuan dari furadan ini yaitu untuk menghindari semut atau hama lain yang muncul dalam persemaian kita. Nah, seperti di dalam persemaian ini kan Sobat Tani saya sudah lakukan perlakuan. Nah, ini sudah rapi semua. Nah, meja ini Sobat Tani itu di bawahnya ini saya lapisi dengan karung goni seperti ini. Nah, saya lapisi dengan karung goni, baru saya taburkan tanah yang sudah bercampur dengan sekam bakar. Nah, itu perbandingannya yaitu 1:2, yaitu sekamnya 1 bagian, kemudian tanahnya 2 bagian. Tetapi ini disesuaikan dengan luasnya tempat pembibitan kita. Nah, ini saya sudah rapikan Sobat Tani. Jadi setelah kita melakukan perapian tempat semen seperti ini, kemudian kita taburkan furadan. Nah, ini kita taburkan furadan, ya artinya jangan terlalu banyak juga. Yang penting ini bisa merata di dalam tempat semen ini supaya aman dari hama-hama dalam tanah. Nah, setelah itu baru kita siram terlebih dahulu sampai media dari persimen ini lembab. Kemudian kita taburkan benih yang sudah kita lakukan perlakuan benih seperti ini. Nah, ini sistemnya Sobat Tani itu saya tabur secara merata. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita tutup dengan karung goni. Nah, ini Sobat Tani kita sudah lakukan pembasahan. Nah, tujuannya supaya tidak kering dan bisa menjaga kelembapan dalam area tempat persimanan kita ini. Nah, kenapa saya menggunakan karung goni ini dan tidak menggunakan mulsa? Karena
Dengan menggunakan mulsa itu menjaga tingkat kelembapan dalam tanah Sobat Tani kalau kita menggunakan karung goni seperti ini. Tetapi kalau menggunakan plastik mulsa itu terlalu panas Sobat Tani, jadi saya kurang cocok menggunakan plastik mulsa. Jadi saya menggunakan bahan yang ada di sekitar kita yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, saksikan terus video ini sampai selesai.
Nah, inilah Sobat Tani hasil persemaian yang saya sudah lakukan pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini sudah tahapannya sudah lengkap semua Sobat Tani. Saya sudah lakukan penutupan dengan karung goni yang terlebih dahulu saya basahi. Jadi sebagai kesimpulannya Sobat Tani, itu yang pertama, sebelum kita melakukan persemaian bibit cabai rawit lokal maupun yang cabai hibrida, pertama-tama Sobat Tani kita harus melakukan pengolahan tempat persemaian terlebih dahulu sampai gembur. Nah, setelah itu kita bebaskan semua dari material-material yang bisa mengganggu pertumbuhan dari bibit kita nantinya. Nah, seperti bekas-bekas potongan-potongan rumput ataupun yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita gemburkan dan kita taburkan dengan sekam bakar dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 bagian sekam dan 2 bagian tanah hitam atau tanah-tanah yang sudah gembur atau bagian lapisan atas atau topsoil. Itu tergantung dari ukuran dari tempat semen kita. Kalau semakin panjang kita punya semen, ya artinya medianya juga harus bertambah. Nah, begini dia hasil persemaiannya Sobat Tani. Jadi yang kedua sebagai kesimpulannya, yaitu dalam melakukan persemaian cabai rawit lokal, nah hendaknya kita menggunakan bahan-bahan organik yang bisa mempercepat daya tumbuh dari bibit yang kita akan semaikan nantinya. Nah, yang terlebih dahulu Sobat Tani itu kita melakukan juga perlakuan bibit. Nah, dalam hal ini saya menggunakan agrep sebagai bahan perlakuan benih untuk tanaman kita agar terhindar dari hama-hama patogen tanah yang bisa merusak biji yang kita semai dalam tempat semen ini. Nah, kemudian kita harus menjaga kelembaban dari tanah ini, dari tempat semen ini, agar bibit yang kita semaikan tersebut tidak mengalami kekeringan sampai bibit tersebut bisa pecah bibit atau berkecambah. Nah, dalam langkah selanjutnya itu, kita juga tidak boleh berlama-lama menutup mulsa atau penutup dari tempat semen ini setelah bibit kita sudah pecah kecambah, karena nanti akan menghambat pertumbuhan dari bibit yang kita semaikan ini. Jadi secepatnya kita membuka penutup dari tempat semen ini supaya nanti bibitnya bisa bertumbuh tegak. Nah, mungkin itu saja Sobat Tani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang cara semai bibit cabai rawit lokal maupun cabai-cabai hibrida dengan sistem sederhana dan praktis. Nah, semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya cabai rawit lokal di tanah air. Semoga sukses selalu dalam berkarya. Terima kasih.